Nah, sekarang kita pelajari indeks Jensen. Nah, ini indikator indeks yang ketiga. Jadi indeks ini didasarkan pada konsep garis pasar sekuritas atau security market line (SML), yang merupakan garis yang menghubungkan portofolio pasar dengan kesempatan investasi yang bebas risiko. Sehingga secara sistem dirumuskan ini ya. Indeks Jensen adalah merupakan dimodelkan dengan rata-rata pengembalian investasi dikurangi risk free market ya. Dikurangi risk free ya, ini risk free ya. Dikurangi risk market, dikurangi RP, rata-rata tingkat pengembalian portofolio dikali beta ya. Jadi ini sebetulnya konstan dikurangi B dikali X gitu ya. Sebetulnya ini makanya marketnya nanti seperti ini ya. Beta portofolio kan tadi sudah ada ya, risiko pasar atau risiko sistematis ya. Nah, kemudian cara ngitungnya sederhana aja ya. Kita lihat aja di sini. Ini risiko A satu periode berapa? Tak rata-rata segini. Bisa kan ngitungnya? Tinggal di jumlah bagi 9 dapat rata-rata. Ini yang A, ini yang B, ini yang C, ini yang C, ini yang risiko market, dan ini risk free. Risk free nggak pernah negatif karena coba seperti contohnya ya bunga deposito atau obligasi ya. Kemudian standar deviasinya sekian. Hitung standar deviasi ngerti ya? Ada rumusnya. Harusnya bisa. Ya, tinggal buka buku statistik mengerti lah standar deviasi. Ya. Kemudian ini beta. Nah, dari sini kita ngitung pertama kali apa? Kita hitung kalau mau hitung indeks Sharpe sekian, indeks Trainer sekian. Indeks Trainer gampang ya, tadi sudah saya jelaskan. Kalau bedanya indeks Jensen sama Steiner sama Sharpe, kalau Sharpe itu dibagi standar deviasi, kalau Trainer cuma dibagi beta ya. Silahkan dilihat, dihitung, kita lihat kelihatannya ini paling gede nih A ya. Ini juga A. Kemudian kita hitung indeks Jensennya. Aduh, ini bisa jadi begini. Ya, ini salah ya. Harusnya indeks Jensen halaman 3.9. Paling bawah itu namanya indeks Jensen ya, bukan indeks Sharpe. Ya. Dia salah ngetik. Ya. Paham ya? Nah, di sini indeks Jensen adalah JPI ya. Sama dengan RPI. Risiko portofolio dikurangi risiko market risk free dikurang risk market dibagi risiko portofolio dikali beta ya. Nah, dihitunglah untuk yang A berapa, yang ini yang B, ini yang C, dan ini yang M ya. Yang A berarti apa? 17,1 ya, 0,1 dikurangi 8,6 ya, dikurangi risk market berapa? 11 dikurangi 8,6 dikali berapa? Betanya 1,2 sama dengan 5,62. Nah, kita lihat yang paling tinggi adalah A juga ya. Berarti apa? Kita kalau mau milih investasi pasti investasi dengan portofolio A. Yang B dan C nggak perlu ya. Paham ya? Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita memilih portofolio yang optimal. Jadi portofolio yang efisien adalah portofolio yang sepanjang kurva efficient frontier tadi seperti kita lihat ya. Ini ada garis resiko dan ini garis return. Ya, sumbu Y adalah return. Sumbu X adalah resiko. Ini gambar 3.2. Ya.
Ini adalah garis risk free, ya. Ya dong, pada saat resiko 0, kamu harus dapat risk free. Kita lihat. Ya. Resikonya 0, risk free-nya 0. Ya. Ngapain kita investasi yang bikin merugikan? Pasti kita Nah, kita lihat di sini ada. Nah, dari sepanjang garis ini, ya, ini adalah investasi portofolio. Nah, titik M ini adalah yang paling tinggi. Ya. Jadi, kita tentu akan investasi di titik M ini, ya. Karena persinggungan antara garis RFL, ya, dengan kurva efisien frontier, ya. Ini efisien. Jadi ini adalah kurva efisien frontier dan ini garis SML, ya. RFL, risiko L. Kalau berdasarkan model CAPM, ya, ya, ini CML, ya. CM itu adalah garis pasar modal, ya. CML itu singkatannya dari ML-nya itu market line, ya. M itu capital. Jadi capital market line, ya. Garis pasar modal. Nah, ini adalah return market efficient frontier, ya. Nah, sekarang ini resiko market. Kalau resiko 0, dia tentu akan menghasilkan return sebesar ini, risk free. Dengan resiko market sekian, maka dia expected return-nya segini. Ya, biasanya di Indonesia, bukan Indonesia, di pasar, di dunia nyata, ini representasinya diwakili oleh indeks pasar gabungan, ya. Nah, sekarang ini adalah premi risiko portofolio RM, ya, dikurangi RF, ya. ERM dikurangi RF sama dengan, nah, ini preminya. Ini keuntungannya kalau dia bebas, ya. Kalau dia investasinya di RM, maka ini adalah keuntungan dia di atas risiko free, ya. Ya. Misalnya return free risiko itu 8%. Ininya adalah 11%. Maka premi risiko portofolionya berapa? 3%. Ya. Nah, pilihan investor ini bisa berbeda-beda, ya. Bisa aja kalau orang yang nggak mau berisiko dia taruh di sini, ya. Ada juga yang taruh di sini, ada yang taruh di sini. Tapi ya kalau paling optimal adalah di sini, pas, ya. Nah, sekarang perbandingan ini terhadap ini, ya, disebut slope, ya, slope dari garis CML yang dapat dihitung berdasarkan rumus
Hah? Mohon maaf ini ya, slope-nya adalah ERM. Ini harus tenang aja di PowerPoint, tidak ada masalah ya. Dikurangi RF dibagi ya, varian ya, varian dari M. Nah, itu adalah slope-nya ya. Jadi setiap kenaikan 1%, kenaikan resiko portofolio, maka tambahan rate. Saya nggak ngerti gimana ngapusnya pakai yang ini ya. Pokoknya di halaman 313 itu ada slope-nya ya. Jadi return yang disyaratkan pasar untuk setiap 1% kenaikan resiko portofolio itu ada slope-nya. Slope-nya itu digambarkan dengan slope CML, Capital Market Line ya. Oke. Kemudian sekarang kita lihat garisnya ya. Kita lihat kalau kita bikin ini kan sebetulnya ini RF ya, expected return portfolio, kita sebetulnya persamaan garis lurus ya. Ya. Kalau 0 maka dia, kalau ininya 0 maka dia besar RF. Jadi expected return dari portofolio sama dengan RF ditambah slope tadi, yaitu apa? E RM dikurangi RM ini ada yang salah ya di rumus ya, harusnya dikurangi RF ya, dikurangi RF ya, karena ini kan ERM dikurangi RF kan dibagi delta M. Jadi rumus ini ada yang salah ya di buku ya, harusnya RF ya, di halaman 314 itu salah ya, di halaman 14 salah ya, jadi harus RF ya, bukan RM. Di buku tulisannya RM ya, di buku tulisannya RM, seharusnya RF. Oke ya. Kemudian ini sudah saya jelaskan tadi, RF ditambah ERM dikurangi RF ya. Oke ya. Silakan dibaca ya. Kemudian pemilihan portofolio yang optimal. Jadi hal penting dari CML, hal penting dari Capital Market Line itu adalah pertama, garis pasar modal terdiri dari portofolio yang efisien, yang merupakan kombinasi dari aset yang berisiko dan bebas risiko. Kalau kita lihat gampang dari sini, dia kombinasi dari aset yang risiko free ditambah sampai yang full risiko ya. Jadi kita lihat di sini ya. Kemudian slope CML akan bercenderung positif karena asumsi, bukan asumsi ya, bahwa investor bersifat risk averse ya. Kemudian slope CML negatif terjadi bila return aktual portofolio pasar lebih kecil dari tingkat keuntungan bebas risiko. Jadi misalnya ERM-nya lebih kecil dari RF ya, expected return aktual. Jadi kita nggak pakai E, return aktualnya. Nah, CML dapat digunakan untuk menentukan tingkat return yang diharapkan untuk setiap resiko portofolio yang berbeda. Jadi dengan bermain-main di sini kita bisa lihat, oh saya mau investasi sekian persen di sini, sekian persen di sini. Nah itu
kita bikin resiko ini R1, RA, RB dan sebagainya ya. Kita bisa tahu bahwa dia ada di sini sepanjang capital market line. Oke, paham di situ? Paham ya? Halo, Eeng ya? Mbak Muji, Mbak Eeng, Mbak Ernawati. Saat ini Mbak Pepi sama Yunita belum tidur ya? Oke, berikutnya pemilihan portofolio yang optimal ya. Aduh, ini kepotong lagi. Kesel saya nih. Saya udah bikin bagus-bagus, baik-baik, setiap di sini kepotong. Oke, nggak apa-apa. Tingkat expected rate of return portfolio dapat dihitung melalui rumus seperti ini. Ya, kenapa? Ini itu biar simbol ini adalah simbol jumlah. Ya, ini adalah simbol rata-rata. Ya, biasanya ya. Jadi, rate of return pada kondisi portofolio pada kondisi I, ya. X ini nggak dijelaskan, tapi X ini seharusnya adalah persentase ya. Ya. Persentase ini X ini harusnya persentase ya, persentase dari investasi. Jadi total X ini harus 1 ya dari investasi ya. Di sini aja lah, X sama dengan persentase dari investasi. Jadi maksimal 100% ya. Atau disebutkan biasanya kalau 3 biji ya, 3 biji XA dikali return rata-rata A, persentase B kali B, C kali C. Nah, deviasi standarnya dihitung ini. Ini kalau 3 ya. Kalau 3 ya. Bisa banyak, kamu kan bisa investasi lebih dari 3 portofolio. 3 sekuritas. Nah, ini cara yang paling mudah adalah ini ya. Oke. Ini statistik dari pelajaran statistik. Makanya statistik ditaruh di awal karena kalian orang ekonomi. Ya. Kalian belajar statistik. Oke, berikutnya ini contohnya ya. Contohnya kalian bisa baca, kerjain sendiri ya. Halo? Contohnya kalian bisa kerjakan sendiri ya. Oke, kalau hilang lagi suaranya ya. Halo? Oke, kalau hilang saya log out dulu.